Lah dapur dari lapas. Kan gua jawab. Mana saya tahu. Masuk lagi. Coba itu rekamannya matiin apa rekamannya? Apa lu pakai? Dah, ini iya lagi ngerekam. Iya, matiin dulu dia suruh masuk bisa. Coba yang tadi keluar masuk lagi ya. Ini ada kesalahan teknis nih. Pak Ipu lagi ngoprek. Baik. Kita mulai materi kita. Tolong disimak ya. Simak baik-baik. Terlihat ini materinya? Halo? Terlihat? Loading, Pak, loading. Loading. Oh ya, oke. Gara-gara Pak Ipu loading dua ini. Udah terlihat, Pak. Oh, udah terlihat. Oke, baik. Bapak lupa ini kelas berapa ya? IPA 4 sama IPA berapa ya? IPA 3, Pak. IPA 3, oke. IPA 4 sama IPA 3. Nah, kelewat jauh materinya sebentar. Oke. Ini dia. Materi kita mulai dari sini. Jadi Bapak ulangi lagi sekali lagi. Kalau kemarin kita belajar bagaimana menentukan persamaan lingkaran jika yang diketahuinya pusat dan jari-jari. Jadi harus ada dulu pusat dan jari-jari baru kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kita balik. Persamaan lingkarannya sudah diberikan. Tinggal kalian menentukan pusatnya berapa, jari-jarinya berapa. Logikanya bisa nyambung ya logikanya ya. Kalau kemarin pusat dan jari-jarinya diberikan, kalian disuruh menentukan persamaan. Kalau sekarang dibalik, persamaannya diberikan, kalian disuruh menentukan pusat dan jari-jari. Nah, menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita dapat dua persamaan. Yang poin A ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R kuadrat. Yang poin B ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Ingat, dalam bentuk umum. Nah, untuk poin A, kalian disuruh menentukan pusat dan jari-jarinya berapa. Katanya begitu. Dari persamaan yang diberikan. Sebetulnya mudah ya. Karena kita tahu bahwa rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu kan rumusnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya berarti pusatnya kan A, B. Nah, kalau dikaitkan dengan contoh poin A ini, A-nya itu berapa? A-nya berapa? Halo? A-nya berapa? 2. 2. B-nya berapa? 1. Ulangi, B-nya berapa? 1. Yakin 1? Hah? Rumusnya, ingat-ingat rumusnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumusnya itu min. Maka di sini A-nya berapa? 2. Betul. A-nya 2, betul. A-nya 2. B-nya berapa? B-nya min 1 bukan? 1. Min 1. R-nya berapa? 9. 3. 9 mah R kuadrat. R-nya mah R-nya itu adalah akar pangkat 2 dari 9. 3. Maka kalau kalian disuruh menentukan berapa pusat dan jari-jari, ya pusatnya adalah 2, min 1 dan jari-jarinya 3. Ya, Bapak, pusatnya maaf, 2, ada yang belum di ACC. Oke. Bentar ya, Bapak keluar dulu ya. Anak IPA 3 belum di ACC. Tarisa ya, Tarisa. Oke. Terus ada lagi selain Tarisa? Muklis. Si Dila senyum-senyum baik. Si Dila ini udah makan, Dil?
Udah, Pak. Oh, udah pantesan. Yang lainnya murung, Cidila kayaknya mukanya muka kenyang nih. Udah lanjut ya. Nuh, karena Kesha malah keluar dari rapat, Kesha. Biasanya keluar itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, sinyal atau jaringannya buruk. Yang kedua, kepencet. Ya, kepencet. Sebentar. Kedengeran suara Bapak ya? Kedengeran? Sip. Kedengeran, Pak. Oke, kita lanjut. Sampai sini masih terlihat ya? Sampai sini masih terlihat ya? Oke. Nah, sekarang maka kamu lihat pusatnya berarti 2,-1, jari-jarinya 3. Kalian jangan terkecoh dengan tandanya ini ya. Kan memang rumusnya tandanya negatif. Kalau di sininya positif ya berarti B-nya negatif. Kan negatif ketemu negatif positif. Gitu. Atau gampangannya begini deh. Kalau di sininya negatif ya positif. Kalau sini positif negatif. Gitu ya. Nah, kemudian yang sampai sini paham belum? Yang poin A, yang soal poin A. Paham? Insya Allah, Pak. Oke, sip. Kita lanjut yang poin B. Perhatikan. Poin B itu persamaannya dinyatakan dalam bentuk umum. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, pusat dan jari-jari dapat dihitung. Walaupun caranya agak sedikit berbeda. Caranya bagaimana? Simak. Baik-baik. Rumus persamaan lingkaran dalam bentuk umum, rumusnya ini nih, yang Bapak kasih warna hijau. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ulangi. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana A-nya di sini, kalau kita kaitkan dengan soal, A-nya di sini nilainya -2. B-nya di sini nilainya +4. C-nya di sini nilainya -4. Paham? Berarti A-nya di sini adalah -2, B-nya adalah 4, C-nya adalah -4. Kalau ditanya pusatnya berapa, ya tinggal dibagi 2 saja. Nih, pusatnya. -2 ya, -2 dibagi 2 hasilnya -1. Yang ini 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ingat, itu nilai A, B-nya. Tetapi kalau ditanya pusatnya, kan tadi Bapak udah bilang kalau biar gampangnya tandanya itu berlawanan. Kalau di sini min ya nanti plus, kalau di sini plus ya min. Lihat, P-nya berapa nilainya? P-nya itu rumusnya kalau kalian mau tahu -1/2 kali -2. Nih, min kali min plus, setengah kali 2 jadi 1. Q-nya adalah -1/2 dikali 4. -1/2 dikali 4 itu -2. Sehingga pusat dari lingkaran ini adalah 1, -2. Paham dulu untuk nyari pusatnya? Rumusnya ini? Paham? Insya Allah, Pak. Oke, tinggal kalian kalikan dengan -1/2 ya. Berapapun angkanya yang ada di sini, kalian kalikan dengan -1/2. Oke. Nah, sekarang cara mencari jari-jari. Kalau tadi cara mencari titik pusat. Sekarang cara mencari jari-jari. Cara mencari jari-jari bagaimana? Ini rumusnya. R itu sama dengan akar pangkat 2 dari P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi C. Ulangi. P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi C. P dan Q-nya dari mana? P dan Q-nya ini. Dulu habis ini apa? Di sini aja. Ya, P dan Q-nya adalah P-nya 1, Q-nya -2. C-nya berapa? C-nya -4. Karena min dalam kurung, biar tidak tertukar ya.
Min yang ini punya rumus, min yang di dalam kurung punya C nih. Berarti 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat itu hasilnya 5. Min dikali min 4 hasilnya plus 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Sehingga sudah ditemukan semua ini. Titik pusat dari lingkaran ini adalah 1, min 2 dan jari-jarinya 3. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ada suara burung murai itu. Cakep tuh burungnya tuh. Mantap. Kita lanjut. Nah, sekarang materi baru. Masih tentang lingkaran ya, bukan materi baru, sub materi baru. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai hubungan garis terhadap lingkaran. Berpotongan, bersinggungan, tidak berpotongan, dan tidak bersinggungan. Nah, hari ini kita belajar kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang titik, kalau kemarin garis. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3. Yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Yang kedua, titik berada pada lingkaran. Yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Kalau titik berada di dalam, kalian udah pasti tahu ya, maksudnya di dalam itu si titik ada di dalam lingkaran. Tapi kalau titik terletak pada lingkaran, maksudnya itu si titik berada tepat pada garis luar lingkaran. Tidak di dalam, tidak di luar. Ada di tepat di garis. Itu pada. Nah, kalau titik di luar lingkaran, kita tahu bahwa titik di luar lingkaran itu, si titik berada di luar lingkaran. Nah, untuk lebih memahaminya, Bapak sajikan dalam bentuk gambar. Oke, lihat. Kamu perhatikan titik yang berwarna merah. Kamu perhatikan titik yang berwarna merah. Laptop lu ada ekstensi khusus. Ya, kamu perhatikan titik berwarna merah. Yang gambar pertama, ingat titik itu sekecil apapun titik tetap dia memiliki koordinat x, y. Ya, ingat titik itu walaupun kecil tapi dia punya koordinat x, y. Nah, kalau titik P x1, y1 itu di dalam lingkaran, maka posisinya seperti ini, ada di dalam aja, di dalam. Tapi kalau titik terletak pada lingkaran, pada itu berarti terletak di tepat pada garis luar lingkaran, di sini. Boleh di sini, boleh di sini, pokoknya sepanjang garis lingkarannya. Itu namanya terletak pada lingkaran. Tapi kalau titik berada di luar lingkaran, ya berarti tidak di dalam, tidak di pada, tapi di luar. Ini di dalam, ini pada lingkaran, ini di luar lingkaran. Paham lah ini mah ya, ngerti lah. Kalau terletak di dalam seperti ini, kalau terletak pada lingkaran seperti ini, kalau terletak di luar lingkaran seperti ini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita tahu atau bagaimana cara kita mengidentifikasi titik itu berada di dalam, pada, atau di luar? Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan bantuan yang namanya kuasa titik. Ingat, kuasa titik. Bagaimana cara menghitung kuasa titik? Nah, ada rumusnya. Kalau persamaan lingkarannya ada berpusat di 0,0, cara menghitung kuasa titiknya ini rumusnya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi R kuadrat. X1, Y1 itu adalah koordinat titiknya. R kuadrat adalah kuadrat dari jari-jarinya.
Atau kalau lingkaran yang berpusat di P, Q atau A, B, maka cara menghitung kuasa titiknya adalah X1 min P kuadrat ditambah Y1 min Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Itu rumus untuk mencari kuasa titik. Nah, kalau kuasa titiknya sudah diketahui, maka kalian dengan mudah bisa menentukan si titik itu berada di mana. Kalau kuasa titik nilainya kurang dari 0, maka si titik itu dipastikan berada di dalam lingkaran. Kalau kuasa titiknya sama dengan 0, maka bisa dipastikan si titik itu terletak pada lingkaran. Pada itu berarti di garis lingkarannya ya. Nah, kalau kuasa titiknya lebih besar dari 0, lebih besar, maka bisa dipastikan si titik itu berada di luar lingkaran. Nah, sampai di sini dulu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, kagak ada yang nyaut. Dila, mengerti, Dil? Oh, bisa, Dendi, bisa. Bisa. Insya Allah Pak ngerti. Oke, mantap. Nah, kalau udah mengerti, coba kita aplikasikan ke contoh. Nah, perhatikan. Contoh soal. Ada 3 titik yang Bapak berikan. Yang pertama, titik A 2,1, B 3,1, dan C 1,1. Tentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran. Ada lingkaran yang berpusat di 0,0, ada lingkaran dalam bentuk umum, yang B ini dalam bentuk umum ya. Yang C ini ada lingkaran dengan pusat A, B. Jadi gini, tugas kalian menentukan si A, si B, dan si C-nya itu terletak di mana untuk masing-masing lingkaran. Nah, Bapak ambil contoh. Untuk lingkaran A. Lingkaran A. Kamu udah catat belum rumusnya tadi? Halo? Untuk menghitung, rumusnya sudah dicatat? Belum? Tarisa Bapak mundur dulu ya. Belum di ACC, Pak. Oh, Tarisa belum di ACC. Mana Tarisa? Tarisa. Adanya si Ade Haikal. Ade Haikal. Mana Tarisa? Ini ada Tarisa nih. Nih. Tuh. Mana bisa dia tunjuk. Tuh, Tarisa. Kamu belum di ACC, udah ada. Udah. Tarisa kedua, Pak. Oh. Tarisa 3, Pak. Oh, beda lagi. Tapi nggak ada notifnya di Bapak. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Ini muka-muka semangat semua nih belajarnya nih. Oke. Kok kesini pun? Oke. Banyak banget iklan sih ini. Tadi rumusnya belum ditulis ya? Rumus untuk mencari kuasa titik, belum? Mau ditulis dulu? Ya, kok kesini lagi? Bentar. Sini lagi. Nih, boleh dicatat dulu nih. Nih, rumus untuk mencari kuasa titik. Yang ini yang bawah nih. Yuk, catat dulu. 1 menit. Main lama, jauh. Kamu kok sama teh, sama orang. Tahu kan? Ini main ambil diulang. Lu pencet. Kagak. Demi dah. Nih. Demi nggak saya pencet. Nih. Ini laptopnya ini nggak lambat.
Laptopnya lambat. P and Q. Berapa nih itu? Ya lu keluarin dulu apa? Ntar lah lagi belajar ini. Belajar dulu. Keluarin aja dulu semua. Jangan. Jangan. Bentaran doang. Jangan. Bentaran 3 menit. Jangan. 3 menit. Jangan. Oke, udah semua? Udah? Udah, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Sekarang contoh soal. Nah, jadi perintahnya sederhana ya. Kamu hanya disuruh menentukan titik A, B, dan C itu ada di mana? Apakah di dalam, apakah pada lingkaran, apakah di luar lingkaran? Nah, untuk 3 jenis lingkaran. Yang pertama, lingkaran berpusat di 0,0, poin A. Yang kedua, lingkaran dalam bentuk umum, poin B. Yang ketiga, lingkaran dalam dengan pusat A, B, poin C. Coba. Yang pertama dulu, titik A itu ada di dalam, pada, atau di luar. Untuk poin A. Dulu. Ayo. Bapak contohin satu dah, yang titik A. Berarti kita substitusikan ke rumus A-nya, titik A-nya. 2-nya itu nilai X, 1-nya itu nilai Y. Berarti kan tadi rumusnya K itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi R kuadratnya adalah kan 5 ya. Berarti 5. 2 kuadrat ditambah 1 itu adalah 5. Dikurangi 5 sama dengan 0. Karena nilai kuasanya adalah sama dengan 0, maka titik A 2,1 ini terletak pada lingkaran ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Itu contohnya. Sekarang yang B dan C. Sok, cari. Atau sudah dicari? Sudah dicari? Tarisa, coba. Tarisa. Tari. Oh, Pak Adir. Adir, ayo. Yang B, titik B itu terletak di mana, Tar? Di hasilnya 5, Pak. Hasilnya berapa? Lalu bentar, saya ngitung dulu. Oh, ngitung dulu. Masa ngitung lah, Tar. Begitu mah deh. In 1. 5, Pak. Hasilnya 5. 5. Hasil nilai kuasa titiknya 5. Sehingga titik B itu terletak di mana? Di luar lingkaran. Mantap. Di luar lingkaran. Oke. Sekarang titik C. Siapa tadi? Ya, Bapak nggak tahu siapa yang gabung aja nih. Bentar. Jangan ngumpet ya. Tuh, pada ngumpet tuh. Hajiah. Mana Hajiah? Hajiah. Ya, Pak. Ya, Iya, coba Pak. titik C berada di mana, Hajiah? Titik C. Titik C. Gampang. Belum Ada dicari, punya logbook Pak. si Hajiah ya. Saya cari dulu. Tinggal dimasukin aja. C itu kan koordinatnya 1,1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 5. Berapa nilainya? Gitu. 1 kuadrat. 1 kuadrat. Oh, ini. Iya, benar 1 kuadrat. Berapa nilainya? Yang lain siap-siap ya, aku panggil nanti. Idila, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, dikurangi 5. Sama dengan 5. Dikurangi 5. Kurangi. Ya, berapa nilainya? Iya. Nilainya berapa?
Ya. 3. Kok 3? 2 dikurangi 5 berapa? -3. -3. Berarti kuasa titiknya -3. Sehingga titik C itu berada di mana kalau -3? Ayo. Terus tadi mana SS-nya? Tadi mana? Karena kuasa titiknya kurang dari 0, maka titiknya berada di mana? Di dalam. Di dalam. Betul. Mantap. Selanjutnya. Bapak, ada MIPA 3 Ya. belum di ACC, Pak? Siapa? Adam. Adam? Nggak ada notifnya di Bapak. Masalahnya Bapak mau bingung ngekliknya ini. Adam. Nggak ada. Nah, Adam minta gabung. Nanti kalau ada notifnya, Bapak klik. Memang begini nih kelemahannya nih kalau pakai Meet nih. Kalau Bapak udah share screen harus keluar dulu. Udah gitu nggak nongol lagi permintaan gabungnya. Baik. Kalau udah gabung belum? Belum. Sekarang yang poin, kalau B belum Bapak jelaskan rumusnya ya. Kita loncat ke poin C. Nanti yang poin B Bapak jelaskan. Poin C. Yang X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Oke. Sekarang tolong dicari Zalpa. Mana Zalpa? Tolong ini hidupkan itunya. Kameranya. Zalpa Preti. Zalpa. Ya, Zalpa. Kemana sih Zalpa? Nggak ada. Zalpa nggak ada. Nur Iklima. Coba hidupin Nur. Nur. Iya, Pak. Coba hidupkan kameranya, Nur. Ya, oke, Nur. Udah. Yang soal poin C ya, Nur. Poin B nanti Bapak bahas. Poin C. Nur sehat. Titik A itu berada di mana? Di dalam, pada, atau di luar? Untuk soal bagian C. Tinggal kamu substitusi aja, Nur. X-nya kamu ganti dengan 2. Y-nya kamu ganti dengan 1. Komplementer. Substitusi. Dikurangi R kuadrat. R kuadratnya kan berarti kan 9. Tinggal cari dulu nilai kuasa titiknya. Setelah itu kamu identifikasi. Kalau 0 berarti pada lingkaran. Kalau lebih besar berarti di luar. Kalau lebih kecil berarti di dalam. Udah ketemu, Nur? Nilai kuasa titiknya dulu berapa? Kecilnya mah ya, Pak. Ya. Kan 2. Dia kan 1 kuadrat. 1. Ya, lebih 10. kecil. Enggak lah. 10 kurangi 9. Berapa, Nur, kuasa titiknya nilainya? 4 kurang 9. Enggak lah. 1. Berapa nilainya? Kuasa titiknya? Udah Pak bersih Pak. Bener Pak. Berapa? 1. 1 itu lebih besar dari 0 sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Karena kuasanya lebih besar dari 0, maka titik A itu berada di mana? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke, mantul. Selanjutnya C. Fajrin. Mana Fajrin? Fajrin.
Ya, Fajrin kagak nyaut. Fajrin hilang. Dila dah, Dila Priska. Ayo, si Dila. Dila standby dari tadi. Siap banget si Dila. Dil. Ini Bapak. Dila. Iya, Pak. Ah, hidupin kameranya, hidupin. Nah, Udah sekarang hidup, Pak. udah hidup ya, hiduplah. Kamu bisa ngomong ya, masa belum hidup. Titik B itu terletak di mana, Dil? Kamu cari dulu kuasanya, kuasa Dila titiknya. apa yang bikin deg-degan? Ya. Dila apa yang bikin deg-degan? Dilamar sama kamu. Iya, Bapak. Ayo, Dil. Berapa nilai kuasa titiknya, Dil? Dilamar sama kamu. 6 bukan, Pak? Aduh, bentar ada kucing. Kamu masang saya lagi. Geli gua. Gua jangan buang. Aduh, ya Allah. Berapa, Dil? Min 6 bukan, Pak? Min 6. Coba kita cek. X-nya kan 3. 3 dikurangi 3, 0. 0 pangkat 2, 0. Ini 0 aja ya. Terus Y tambah 2, 3 pangkat 2, 9. 9 dikurangi 9, Dil. Berapa, Dil? 0, Pak. 0. Karena kuasa titiknya nilainya 0, maka titik B itu terletak di mana, Dil? Di dalam. Di lingkarannya, tepat pada lingkaran. Betul, terletak pada lingkaran. Ya. Mantap, Dil. Selanjutnya, siapa ya? Wah. Octavia. Widing. Mana Octavia? Widing. Cuma Pak doang dia. Mana? Oke, nyalain kameranya, Okta. Mabut. Dila. Iya itu tuangin air nih, Pak. Okta, nyalain kameranya. Oh, keningnya doang, tak? Keningnya doang, kurang turun. Pak. Mana? Anak. Nah, oke, Okta. Okta, sekarang kamu cari titik C, kuasa titiknya berapa, dan kedudukannya di mana? Ayo, titik C. Titik C itu 1,1. Berapa kuasa titiknya? Berapa? Nanya berapa? Bapak nanya. Ayo, berapa? Aku memang. Ayo, berapa, Pak? Oh, Pak. Tinggal dimasukin aja. X-nya 1. Y-nya berapa tadi Y-nya? Y-nya 1. Tinggal dimasukin aja. Berapa ketemunya kuasa titiknya? Dendi udah getek pengen ngejawab. Sabar, Den. Sabar ya. Ya cek ke Bahasa Sumatera. Beli. Ayo. Berapa nilai kuasa titiknya dulu? Tet. Ayo, Tak. Tak. Kata apa yang ngeselin? Busa, si Nurul Padilla keluar tuh, takut banget ditanya, Nurul. Saya yang keluar apa tanya? Berapa nilainya, Tak? Berapa, Pak? 3 bukan, Pak? 3 bukan? Kok nanya lagi? Coba dibantu Ririn, Dwi, Kuswadi, Kuswadi. Rin, coba bantu si Oktarin. Coba hidupin kameranya dulu. Hidupin kameranya. Sabar. Minta bantuan bapakmu juga boleh. Gak ada, bapaknya pergi. Pergi, tunggu pulang. Ayo, Rin, mana? Hidupin dulu kameranya. Sabar, Mut. Lah, kamu lagi ngapain sih? Curiga deh bapak nih. Suruh ngidupin. Nah, coba bantuin tuh si Okta untuk titik C.
itu kuasa titiknya berapa, kedudukannya di mana. Coba. Tadi Bentar. si Okta bilang kuasanya 3 ya, Ta ya? Ya. 3 apa berapa, Ta? Ya, si Okta ngelamun. Berapa, Rin? Si Dendi udah kesenyum-senyum aja, Dendi. Ririn. Aduh, Bapak saya bingung. Tinggal kamu masukin. X-nya 1, Y-nya 1, dikurangi 9. Kan R kuadratnya 9 itu. Bukan. Ya, 1 dikurang berapa? 4 bukan. Nggak kedengeran? Berapa? 4 bukan, Pak. 4 bukan. Yang yakin dong, jangan 4 bukan. Yang yakin. 4 apa bukan? Tahu. Ya, yang nggak yakin Sabar. lagi. -4. 1 di berapa? Berapa? Saya ragu, Pak. Ragu, jangan ragu. Jangan ragu. -4. Dari mana -4? Coba Rin. 1 dikurangi 3 berapa, Rin? 1 dikurangi 3 berapa? -2. Berapa? -2 dipangkatkan 2 berapa? Berapa? 4. Simpan tuh 4 ya. 4. Terus Y-nya 1 tambah 2 berapa? 3. 3. Pangkat 2 berapa? 9. Rin? 9. 9 ditambah 4 sama yang tadi berapa? 9 ditambah 4. Ya. Berapa? 13. 13 dikurangi 9. Kan R kuadratnya 9. 13 dikurangi 9 berapa? Ayo. Berapa? 4. 4. Jawabannya 4. Kamu tadi jawabannya 4 bukan? Nah, bukan jawaban itu mah pertanyaan. Jawabannya Iya, saya 4. ragu, Pak. Jangan ragu. Kalau kuasa titiknya 4, berarti titik C itu terletak di mana? Di mana? Ayo, dalam ya? wah nggak di dalam. Kamu nggak nyimak ya? Wah, nggak nyimak nih si Ririn. Di luar. Kalau K-nya kurang dari 0 di dalam. Kalau K-nya sama dengan 0 pada. Kalau K-nya lebih dari 0 di luar. Gitu ya. Jangan lupa. Oke, sekarang perhatikan yang bagian B. Bagian B Bapak yang bahas. Sebenarnya mudah bagian B juga. Nih, kalian tinggal mensubstitusi nilai X dan Y dari masing-masing titik. Tinggal disubstitusi saja. Contoh, nih ini kan jawaban yang poin A ya, udah selesai ya. Ini yang B sekarang, perhatikan. Nih, untuk titik A, koordinatnya 2,1. Ya tinggal dimasukkan saja. X-nya kamu ganti 2, Y-nya kamu ganti 1. Setiap X kamu ganti 2, Y kamu ganti 1. Dikurangi 16. Nah, untuk titik A, setelah disubstitusi hasilnya -11. Karena kuasanya kurang dari 0, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Untuk titik B itu disubstitusi hasilnya adalah -8. Bapak nggak akan kasih tahu cara-cara mengalikannya, pasti udah tahu ya. Nah, -8. Karena K-nya juga -8 itu kurang dari 0, maka titik B juga terletak di dalam lingkaran. Sekarang titik yang ketiga, titik C, 1,1. Disubstitusi lagi ke persamaan yang poin B. Didapat nilainya adalah -12.
Karena K-nya atau kuasa titiknya nilainya kurang dari 0, maka titik C juga terletak di dalam lingkaran. Begitu. Paham? Paham? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Baik. Materi ini sudah Bapak upload di Classroom. Silakan kalian pelajari untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan. Tolong di tengah-tengah pembelajaran Bapak suka memanggil itu bukan tanpa maksud ya. Bapak panggil misalkan si Nur, nah itu sekalian Bapak apa namanya ya kalau bahasa ini ya, terapi kejut lah ya, supaya kalian tetap standby di depan laptop atau handphone kalian. Jangan standby kameranya doang standby, tapi orangnya mah lagi belanja di warung. Ada yang seperti itu ya? Ada. Baik. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.